Gila, mungkin itu kata yang paling pas untuk menggambarkan Cina hari ini. Negara ini benar-benar ambisius dalam urusan inovasi, teknologi, dan pembangunan infrastruktur, terutama ketika kita bicara soal energi. Cina adalah salah satu konsumen energi terbesar di dunia. Kebutuhan batu bara dan minyaknya sangat tinggi. Tapi mereka sadar, tidak mungkin selamanya bergantung pada energi fosil. Karena itu, pemerintah, pengusaha, dan para insinyur di sana berlomba-lomba mencari solusi baru. Mereka membangun pembangkit listrik dari matahari, dari air, bahkan dari udara. Skalanya bukan main-main. Bayangkan, ada turbin angin raksasa yang melayang di langit setinggi 2000 meter. Seperti powerbank terbang yang menggantung di udara, menangkap angin kencang di ketinggian, lalu mengirimkan listriknya ke darat lewat kabel. Ini bukan adegan film fiksi ilmiah, ini proyek energi masa depan. Turun ke daratan, pemandangannya tidak kalah ekstrim. Ribuan hektare gurun yang dulu kosong dan gersang, kini berubah menjadi lautan panel surya. Dari kejauhan terlihat seperti cermin raksasa yang memantulkan cahaya matahari tanpa henti. Setiap hari, jutaan panel itu bekerja diam-diam, mengubah panas matahari menjadi listrik untuk jutaan rumah. Lalu di Sungai Yangtze berdiri bendungan terbesar di dunia. Ukurannya begitu masif sampai sulit dibayangkan. Air yang mengalir deras dipaksa melewati turbin raksasa dan menghasilkan listrik dalam jumlah luar biasa. Satu bendungan saja mampu memasok energi untuk kota-kota besar. Dari langit, gurun, hingga sungai, inilah pembangkit listrik terbarukan paling ambisius Cina. Biasanya pembangkit listrik berdiri kokoh di darat, menancap di tanah, tertanam di sungai, atau mengapung di laut. Tapi yang satu ini berbeda. Cina mencoba membangun pembangkit listrik di langit. Namanya SAWES S2000, singkatan dari Stratosphere Airborne Wind Energy System. Bentuknya menyerupai kapal udara berisi helium dengan ukuran sekitar 60 meter panjangnya, 40 meter lebar, dan 40 meter tinggi. Ukurannya hampir setara gedung belasan lantai yang diterbangkan. Sistem ini dirancang untuk terbang hingga ketinggian sekitar 2000 meter di atas permukaan tanah. Kenapa setinggi itu? Karena di ketinggian tersebut, angin jauh lebih stabil dan lebih kuat dibanding angin di permukaan. Turbin yang terpasang pada badan airship ini menangkap energi angin dan mengubahnya menjadi listrik. Listrik yang dihasilkan tidak disimpan di udara. Energi itu dialirkan ke darat melalui kabel penambat yang sekaligus menjadi jalur transmisi. Dari sana, listrik langsung terhubung ke jaringan utama. Dalam uji coba penerbangan pada Januari 2026, sistem ini berhasil menghasilkan sekitar 385 kWh listrik dan tersambung ke grid nasional. Target kapasitas desainnya berada di kisaran megawatt, cukup untuk memasok ribuan rumah dalam kondisi optimal. Keunggulan utamanya adalah efisiensi lahan. Karena melayang di udara, sistem ini tidak membutuhkan area luas seperti turbin angin konvensional. Ia bisa menjadi solusi untuk kota padat, pulau terpencil, bahkan situasi darurat saat bencana alam. Namun, tentu saja ada tantangan besar. Stabilitas di cuaca ekstrim, ketahanan kabel sepanjang 2 km, serta sistem kendali otomatis yang harus bekerja presisi setiap saat. SAWES S2000 bukan sekedar turbin angin biasa. Ini adalah eksperimen berani untuk memindahkan sumber listrik ke lapisan udara yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Jika berhasil dikembangkan lebih jauh, bukan tidak mungkin suatu hari nanti kita akan melihat pembangkit listrik melayang di atas kota, bekerja diam-diam di langit, menghasilkan energi tanpa perlu menempati ruang di bumi. Cina memang punya banyak wilayah gurun, terutama di bagian utara dan barat seperti Mongolia Dalam, Gansu, Ningxia, hingga Qinghai. Dulu wilayah-wilayah ini identik dengan badai pasir dan tanah tandus. Tapi sekarang, justru di tempat inilah Cina membangun salah satu revolusi energi terbesar di dunia dengan memanfaatkan energi matahari. Kita mulai dari Gurun Kubuki di Mongolia Dalam. Lokasinya sekitar 715 km dari Beijing, membentang sekitar 400 km dari timur ke barat dan 50 km dari utara ke selatan. Luas dan gersang, dulu kawasan ini lebih sering dikaitkan dengan penggurunan dan badai pasir.
Namun hari ini, pemandangannya berubah drastis. Di atas hamparan pasir itu berdiri pangkalan energi terbarukan Kubuki. Luasnya sekitar 6.800 hektar. Saat beroperasi penuh, proyek ini diproyeksikan menghasilkan sekitar 16 gigawatt listrik, cukup untuk memasok lebih dari 1 juta rumah. Panel surya dan turbin angin berjajar sejauh mata memandang, mengubah cahaya matahari dan hembusan angin menjadi energi. Kubuki sebenarnya hanya satu bagian dari rencana besar. Pemerintah Cina membangun sekitar 225 pangkalan energi terbarukan di wilayah Gurun Barat dan Utara. Target total kapasitasnya mencapai 455 gigawatt, dengan sekitar 60% dari tenaga surya dan 40% dari tenaga angin. Skalanya begitu besar hingga melampaui kapasitas energi bersih banyak negara. Kenapa gurun yang dipilih? Karena disinilah matahari bersinar lebih dari 3.000 jam setiap tahun dan angin bertiup kencang hampir sepanjang waktu. Lahannya datar dan luas, jauh dari pemukiman, sehingga proyek raksasa bisa dibangun tanpa mengganggu kota. Namun membangun pembangkit hanyalah langkah pertama. Tantangan berikutnya adalah mengirimkan listrik dari gurun di utara ke kota-kota padat di pesisir timur. Jaraknya bisa ribuan kilometer. Untuk itu, Cina membangun jaringan transmisi ultra high voltage, kabel listrik jarak jauh dengan efisiensi tinggi. Meski begitu, kadang listrik yang dihasilkan terlalu banyak, sementara jaringan belum sepenuhnya mampu menyerapnya. Di saat investasi energi terbarukan terus meningkat, Cina juga masih mempertahankan pembangkit batu bara untuk menjaga stabilitas ketika matahari tidak bersinar dan angin tidak bertiup. Inilah realitas transisi energi, bergerak menuju masa depan yang lebih bersih sambil memastikan pasokan tetap aman. Lalu kita bergeser ke Gurun Qinghai. Di sini pendekatannya sedikit berbeda. Bukan hanya membangun panel surya dalam jumlah besar, tetapi juga menggabungkannya dengan peternakan domba. Awalnya kawasan ini hanyalah tanah kering berdebu dengan angin kencang dan matahari menyengat. Ketika ribuan panel surya dipasang, terjadi perubahan yang tidak terduga. Panel-panel itu menciptakan bayangan dan menahan angin, sehingga kecepatan angin di permukaan tanah berkurang sekitar 50% dan penguapan air turun sekitar 30%. Akibatnya, tanah menjadi lebih lembab. Rumput mulai tumbuh di bawah panel. Sedikit demi sedikit vegetasi menyebar hingga kini menutupi lebih dari 80% lahan yang dulu tandus. Lapisan bahan organik terbentuk dan tanah menjadi semakin subur. Di tengah perubahan itu, domba dilepaskan untuk merumput. Mereka memakan rumput yang tumbuh agar tidak menutupi panel surya. Cara alami ini membuat area pembangkit tetap bersih tanpa mesin, sekaligus mengurangi risiko kebakaran akibat rumput kering. Sistem ini bahkan mampu menghemat sekitar 2 juta yuan per tahun dalam biaya perawatan. Selanjutnya, di tepi Gurun Gobi yang luas dan gersang, tepatnya di Dunhuang, Provinsi Gansu, berdiri salah satu pembangkit listrik tenaga surya termal garam cair terbesar di Tiongkok. Di tengah hamparan pasir dan langit biru tanpa batas, ribuan cermin berkilau memantulkan cahaya matahari seperti lautan kaca di tengah gurun. Lokasi ini bukan dipilih secara kebetulan. Gurun Gobi memiliki intensitas sinar matahari yang tinggi dan langit yang cerah hampir sepanjang tahun. Kondisi inilah yang membuatnya sangat ideal untuk proyek energi surya berskala besar. Fasilitas ini dikenal dengan sistem super mirror. Ada lebih dari 12.000 cermin yang terus bergerak mengikuti perjalanan matahari dari pagi hingga sore. Setiap cermin memusatkan pantulan cahaya ke satu titik yang sama, yaitu menara garam cair setinggi 260 meter yang menjulang di tengah kompleks pembangkit. Saat cahaya matahari terkumpul di puncak menara, panasnya digunakan untuk memanaskan garam cair hingga suhu sangat tinggi. Panas tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik. Keunggulan sistem ini adalah kemampuannya menyimpan panas, sehingga listrik tetap bisa diproduksi meski matahari mulai terbenam. Pembangkit ini memiliki kapasitas 100 MW dan dirancang menghasilkan sekitar 390 juta kWh listrik per tahun. Dalam kondisi operasi penuh, produksinya bisa mencapai 100.000 kWh per jam.
Jumlah itu cukup untuk menyalakan 1 juta bohlam lampu 100 watt selama 1 jam. Dari sisi lingkungan, dampaknya juga signifikan. Proyek ini mampu mengurangi emisi karbon dioksida hingga sekitar 350.000 metrik ton setiap tahun. Artinya, di tengah gurun Gobi yang dulu sunyi dan tandus, kini berdiri sumber energi bersih yang membantu menekan polusi dan perubahan iklim. Menurut pimpinan proyeknya, perkembangan industri fototermal seperti ini bukan hanya penting bagi Tiongkok, tetapi juga bisa menjadi kontribusi besar bagi dunia. Sebuah langkah untuk memenuhi kebutuhan listrik yang terus meningkat tanpa mengorbankan lingkungan. Selain gurun, Cina juga diberkahi ribuan sungai. Secara total, ada lebih dari 50.000 sungai dengan daerah aliran yang cukup besar, dan lebih dari 1.500 diantaranya memiliki potensi untuk membangkit listrik tenaga air. Dengan kondisi geografis yang luas dan banyak pegunungan, air yang mengalir deras menjadi sumber energi alami yang sangat berharga. Kita mulai dari Sungai Yangtze, sungai terpanjang di Asia dengan panjang lebih dari 6.300 km. Di sungai inilah berdiri Three Gorges Dam, bendungan pembangkit listrik tenaga air terbesar di dunia dalam hal kapasitas terpasang. Terletak di Shandong, Provinsi Hubei, bendungan ini memiliki panjang sekitar 2,3 km dan tinggi sekitar 185 meter. Di balik dinding beton raksasa itu terbentang waduk dengan panjang lebih dari 600 km. Skala geografisnya saja sudah cukup untuk membuat proyek ini masuk kategori megaproyek global. Kapasitas terpasangnya mencapai sekitar 22,5 gigawatt. Angka ini berasal dari 32 turbin utama berkapasitas sekitar 700 megawatt per unit, ditambah 2 generator tambahan berkapasitas sekitar 50 megawatt. Setiap turbin berdiameter belasan meter dan digerakkan oleh tekanan air yang luar biasa besar. Dalam 1 tahun produksi optimal, bendungan ini mampu menghasilkan lebih dari 100 terawatt jam listrik. Itu setara dengan kebutuhan listrik puluhan juta rumah tangga dan menjadi salah satu tulang punggung pasokan listrik Cina bagian tengah dan timur. Namun, Three Gorges tidak dibangun hanya untuk listrik. Salah satu alasan utama proyek ini adalah pengendalian banjir. Sungai Yangtze selama berabad-abad dikenal sering meluap dan menyebabkan bencana besar di wilayah hilir. Dengan waduk raksasa di belakang bendungan, aliran air dapat dikendalikan lebih stabil saat musim hujan ekstrim. Selain itu, bendungan ini juga meningkatkan navigasi sungai. Sistem ship lock dan ship lift memungkinkan kapal besar melewati bendungan, membuka jalur transportasi yang lebih efisien antara wilayah pedalaman dan pesisir. Namun, di balik manfaat besar tersebut, proyek ini juga memicu kontroversi besar. Selama proses pembangunannya yang dimulai pada tahun 1994 dan selesai secara penuh sekitar 2012, lebih dari 1 juta penduduk harus direlokasi. Kota, desa, situs bersejarah, dan lahan pertanian tenggelam di bawah waduk. Perubahan aliran sedimen juga menjadi perhatian. Sungai Yangtze membawa sedimen dalam jumlah besar setiap tahun. Dengan adanya bendungan, distribusi sedimen ke hilir berubah, memengaruhi ekosistem dan potensi erosi di wilayah delta. Isu geologis juga sering dibahas. Beberapa pihak menyoroti potensi tanah longsor di sekitar tebing waduk akibat perubahan tekanan air. Pemerintah Cina menyatakan bendungan ini dirancang dengan standar keselamatan tinggi dan terus dipantau secara ketat. Three Gorges Dam adalah simbol ambisi teknik modern. Ia menunjukkan bagaimana sebuah negara mampu memobilisasi sumber daya, teknologi, dan tenaga kerja dalam skala luar biasa. Tetapi ia juga menjadi pengingat bahwa setiap intervensi besar terhadap alam selalu membawa konsekuensi jangka panjang. Di satu sisi, bendungan ini membantu mengurangi emisi karbon dengan menggantikan pembangkit berbasis batu bara dalam jumlah besar. Di sisi lain, ia mengubah ekosistem sungai terbesar di Cina secara permanen. Jika Three Gorges terasa begitu besar, maka Yarlung Sangpo jauh lebih besar lagi. Di wilayah Tibet, di salah satu lembah terdalam di dunia, mengalir sungai Yarlung Sangpo. Sungai ini memiliki perbedaan ketinggian ekstrim, menciptakan potensi energi hidro yang luar biasa besar. Pemerintah Cina merencanakan pengembangan bendungan di kawasan ini dengan kapasitas yang diproyeksikan bisa melampaui Three Gorges. Beberapa estimasi menyebut potensi kapasitasnya dapat mencapai puluhan ribu megawatt. Jika angka ini terrealisasi penuh, proyek ini bisa menjadi pembangkit listrik tenaga air terbesar dalam sejarah. Namun inilah yang membuatnya berbeda. Sungai Yarlung Sangpo tidak berhenti di Cina.
Setelah melewati Tibet, sungai ini mengalir ke India dan dikenal sebagai Sungai Brahmaputra. Artinya, setiap intervensi besar di hulu akan berdampak pada wilayah hilir di negara lain. Disinilah proyek energi berubah menjadi isu geopolitik. Selain faktor politik lintas negara, kawasan Himalaya dikenal aktif secara seismik. Risiko gempa menjadi perhatian serius. Membangun bendungan raksasa di wilayah rawan gempa bukan keputusan kecil. Yarlungsangpo bukan sekedar proyek pembangkit listrik. Ia adalah pertemuan antara energi, geografi, dan strategi nasional. Jika berhasil, Cina akan memiliki sumber daya listrik yang luar biasa besar. Jika terjadi gangguan, dampaknya bisa melampaui batas negara. Dan itulah yang membuat proyek ini disebut sebagai salah satu proyek hidro paling ambisius sekaligus paling sensitif di abad ini. Selain matahari dan sungai, angin juga menjadi senjata utama China dalam membangun energi bersih. Wilayah barat Laut China dikenal memiliki hamparan daratan luas, kering, dan berangin kencang hampir sepanjang tahun. Kondisi ini menjadikannya lokasi ideal untuk ladang turbin angin berskala raksasa. Di barat Laut China, di wilayah yang jauh dari pusat kota besar dan hiruk-pikuk industri, berdiri salah satu proyek energi angin terbesar di dunia. Namanya Gansu Wind Power Base, sering juga disebut Jiuquan Wind Power Base. Jika dilihat dari udara, pemandangannya hampir terasa tidak nyata. Ribuan turbin angin berdiri berjajar di tengah lanskap kering dan luas tanpa batas. Baling-baling putih raksasa berputar perlahan namun konsisten, memanfaatkan angin gurun yang stabil dan kuat. Kapasitas terpasangnya sudah melampaui 10 gigawatt dan target jangka panjangnya mendekati 20 gigawatt. Angka ini bukan sekedar statistik. Untuk membayangkannya, 20 gigawatt setara dengan puluhan pembangkit listrik besar digabung menjadi satu kawasan. Proyek ini mulai dikembangkan secara serius sejak akhir tahun 2000-an. Tujuannya jelas, mengubah wilayah yang sebelumnya minim aktivitas ekonomi menjadi pusat produksi energi terbarukan berskala nasional. Namun membangun ladang angin sebesar ini bukan perkara mudah. Turbin-turbin harus didirikan di lokasi terpencil dengan akses logistik yang menantang. Perawatan rutin juga membutuhkan sistem transportasi dan teknisi dalam jumlah besar. Masalah terbesar muncul ketika produksi listriknya justru melebihi kapasitas jaringan transmisi yang tersedia. Pada fase awal pengembangan, sebagian energi yang dihasilkan tidak dapat disalurkan ke wilayah timur yang lebih padat penduduk. Listrik itu terbuang karena jaringan belum siap. Ini menjadi pelajaran penting. Energi besar membutuhkan infrastruktur besar. China kemudian mempercepat pembangunan jaringan transmisi ultra high voltage yang mampu mengirim listrik ribuan kilometer dengan kehilangan daya minimal. Kini, listrik dari Gansu bisa mengalir dari gurun barat ke kota-kota industri di timur. Gansu bukan sekedar ladang angin. Ia adalah simbol bagaimana skala produksi energi harus diimbangi dengan skala distribusi. Dan di balik ribuan turbin yang terus berputar itu, ada satu pesan yang jelas. China tidak hanya membangun pembangkit, mereka membangun ekosistem energi dalam ukuran raksasa. Setelah membangun ladang angin raksasa dan hamparan panel surya tanpa ujung, China menghadapi satu tantangan besar. Energi terbarukan tidak selalu stabil. Angin bisa tiba-tiba berhenti, matahari bisa tertutup awan. Sementara kota-kota besar tetap membutuhkan listrik tanpa jeda. Disinilah peran fasilitas bernama Fengning Pumped Storage menjadi sangat penting. Terletak di perbukitan Provinsi Hebei, tidak jauh dari Beijing, berdiri salah satu proyek pumped storage terbesar di dunia. Banyak yang menyebutnya sebagai baterai air terbesar di planet ini. Kapasitas terpasangnya mencapai sekitar 3,6 gigawatt. Konsepnya sebenarnya sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Fengning memiliki 2 reservoir besar. Satu berada di ketinggian dan satu lagi di bawah. Ketika sistem listrik nasional kelebihan daya, misalnya saat produksi angin dan surya sedang tinggi sementara permintaan rendah, listrik itu tidak dibuang. Listrik tersebut digunakan untuk memompa air dari reservoir bawah ke reservoir atas. Air itu ibarat energi yang sedang ditabung. Ketika permintaan listrik melonjak, seperti pada malam hari atau saat beban industri meningkat, air dari reservoir atas dilepaskan turun kembali.
Alirannya melewati turbin dan dalam hitungan menit langsung menghasilkan listrik tambahan. Responsnya cepat dan presisi. Fengning dilengkapi 12 unit turbin reversible. Artinya, mesin yang sama bisa berfungsi sebagai pompa saat menyimpan energi dan sebagai generator saat menghasilkan listrik. Di bawah tanah terdapat terowongan besar, poros vertikal, dan sistem kontrol digital yang mengatur aliran daya secara real-time. Perannya bukan hanya menyimpan energi, Fengning juga menjaga stabilitas frekuensi jaringan listrik nasional. Dalam sistem kelistrikan modern, frekuensi harus tetap stabil. Jika terjadi lonjakan atau penurunan mendadak, dampaknya bisa memicu gangguan besar hingga pemadaman luas. Fasilitas ini mampu menyerap kelebihan daya dan menyuplai kekurangan daya dengan sangat cepat, menjaga sistem tetap seimbang. Tanpa penyimpanan seperti ini, integrasi energi terbarukan dalam skala ratusan gigawatt akan jauh lebih rumit. Ladang angin dan surya memang bisa menghasilkan listrik bersih dalam jumlah besar, tetapi tanpa sistem penyimpanan, sebagian energi bisa terbuang atau bahkan mengganggu kestabilan jaringan. Fengning membuktikan bahwa masa depan energi bukan hanya tentang membangun pembangkit sebanyak mungkin. Ini tentang membangun sistem yang cerdas dan fleksibel, mampu menyimpan energi saat berlimpah, lalu melepaskannya tepat ketika dibutuhkan. Dari langit hingga dasar sungai, dari gurun tandus sampai pegunungan terpencil, Cina sedang membangun sistem energi dalam skala yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Ambisinya bukan hanya untuk menyalakan lampu hari ini, tapi untuk menguasai peta energi masa depan. Pertanyaannya sekarang, apakah model seperti ini akan menjadi standar baru dunia, atau justru memunculkan tantangan baru yang belum kita bayangkan? Kalau kamu suka pembahasan seperti ini, jangan lupa dukung channel ini dengan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya. Karena masih banyak proyek gila dan inovasi ekstrim lain yang akan kita bahas.